Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menerangkan materi mengenai bidang miring dan juga roda berporos. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materi anak-anak. Oke anak-anak, jenis pesawat sederhana yang selanjutnya akan kita pelajari yaitu bidang miring ya. Nah, bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu untuk mempermudah usaha dalam menaikkan suatu benda ke suatu ketinggian ya. Contohnya ada tangga, sekrup, pisau, dan jalan berkelok ya anak-anak. Nah, keuntungan mekanis dari bidang miring itu kita lihat rumusnya masih sama, ada KM sama dengan W per F ya. Hanya saja di sini ada perbedaan sedikit S per H ya. Oke, jadi kalau kita buat persamaannya, W dikali H sama dengan F dikali S ya anak-anak. Dengan F yaitu gaya kuasa, W itu berat beban, kemudian S itu panjang bidang miring, H itu tinggi bidang miring ya anak-anak. Oke, gambaran bidang miring bisa dilihat ya anak-anak. Nah, di mana ada sebuah beban yang akan dinaikkan ke dalam truk, di mana digunakan papan sebagai bidang miringnya. Nah, di sini ada keterangannya. Ada hanya itu merupakan tinggi dari bidang miring tersebut. Nah, tingginya tersebut ya. Nah, kemudian S itu adalah panjang dari papan atau bidang miring yang digunakan ya anak-anak. Kemudian F itu gayanya. Oke. Nah, kemudian W itu berat bebannya ya, berat beban dari benda yang akan dinaikkan. Bagaimana persamaan dari bidang miring ya? Tidak jauh berbeda dari tuas ya. Nah, dimana kalau di tuas kemarin itu kita menggunakan lengan beban dan lengan kuasa, maka di bidang miring itu menggunakan panjang bidang miring dan juga tinggi dari bidang miring anak-anak, sehingga persamaannya F dikali dengan S akan sama dengan W dikali dengan tingginya ya anak-anak. Nilai F-nya maka bisa dicari dengan menggunakan H per S, tinggi dibagi dengan panjangnya dikali dengan berat dari beban ya anak-anak ya. Nah, sebuah balok W itu beratnya 300 Newton ya. Jadi berat balok ini 300 Newton ya anak-anak, akan dinaikkan ke dalam truk yang mempunyai tingginya ya sebesar 1,5 meter melalui bidang miring S ini ya sepanjang 5 meter. Berapakah gaya yang dibutuhkan untuk mendorong atau gaya kuasa minimal untuk agar bisa terdorong hingga masuk ke truk tersebut ya. Nah, kita hitung truk tersebut ya. Nah, kita hitung dimana langsung menggunakan persamaan ini ya. F gaya yang diperlukan, tinggi dibagi dengan panjang dikali dengan beratnya ya anak-anak. Nah, sehingga F sama dengan 1,5 meter ya. Tingginya 1,5 meter dibagi panjangnya 5 meter dikali dengan 300 Newton beratnya ya. Maka dihasilkan F-nya sebesar 1,5 dikali dengan 60 ya. Boleh disederhanakan, 300 dibagi dengan 5 jadi 60 ya. Sehingga hasilnya gaya yang dibutuhkan itu 90 Newton ya anak-anak. Nah, itulah yang mempermudah kita. Oke anak-anak, selanjutnya contoh yang selanjutnya itu ada berat beban 50 Newton ya, panjang bidang miringnya 5 meter. Nah, ini yang perlu kita hitung duluan ya. Nah, tingginya ini belum diketahui anak-anak. Ini baru menggunakan panjang bidang datarnya ya 3 meter. Bagaimana cara mencari tingginya ini? Nah, ini kan berbentuk segitiga anak-anak ya kan. Kalau di matematika ada yang namanya Pitagoras, ada sisi miring, ada sisi datar, dan juga ada sisi yang tingginya ya. Nah, selanjutnya persamaannya bisa dilihat, W nya ada 50,
S-nya ada 5 meter dan tingginya itu, bagaimana cara untuk mendapatkan tinggi meter tersebut? Nah, ini dalam Pitagoras, tinggi ini sama dengan akar 5 kuadrat 25 ya, dikurang dengan akar 3 kuadrat 9. Jadi 25 dikurang 9 sama dengan 16. Nah, 16 jika diakarkan itu mendapatkan 4 meter ya. Oke. Nah, lanjut ke cara langkah selanjutnya ya. Sehingga F-nya itu tinggal kita hitung. Dimana sehingga F-nya tinggal kita hitung ya anak-anak. H dibagi S hanya sudah didapatkan 4 meter. S-nya nanti 5 dan W-nya 50 ya. Nah, seperti ini ya. Sehingga 50 dibagi 5 nanti akan sama dengan 10. Jadi 4 dikali 50 dibagi 5 ya. 4 dikali 10 sama dengan 40 Newton ya. Jadi kalau tadi beratnya 50 dengan ada beda miring hanya menjadi 40 Newton ya anak-anak. Nah, inilah alat-alat yang bekerja berdasarkan bida miring. Nah, ada sisi kampak ya anak-anak, kan berbentuk tipis. Nah, ini bida miring anak-anak. Nah, sisi paha juga sama, paku juga sama, berbentuk juga bida miring ya, semakin lancip ya. Nah, kemudian ada baut dan juga ada pisau yang biasa kita gunakan sehari-hari ya. Bisa diamati anak-anak, pasti bagian yang tajam ini semakin tipis, semakin ke atas semakin tebal. Nah, inilah prinsip penggunaan dari bida miring ya. Selain tadi yang kita gunakan dalam contoh untuk mengangkat beban pada sebuah truk ya. Nah, ini juga tangga termasuk bida miring ya anak-anak. Nah, ini sisi miringnya bisa terlihat. Ini juga bida miring. Nah, begitu ya anak-anak. Nah, kemudian ada juga jalan ditanjakan. Itu kenapa tidak dibuat lurus, harus berkelok? Nah, itu perhitungan dari bida miring, penggunaan perhitungan dari bida miring ya. Karena gaya yang dibutuhkan untuk naik ke atas itu lebih sedikit. Nah, ini anak-anak jenis pesawat sederhana yang selanjutnya dipelajari yaitu roda berporos ya. Nah, roda berporos merupakan roda berputar yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar secara bersamaan, yang berfungsi untuk memperbesar kecepatan gaya ya anak-anak. Nah, contohnya itu pada sepeda motor, pada sepeda, dan juga pada kursi roda ya. Oke, selanjutnya. Nah, anak, sekarang kita belajar pada keuntungan mekanisnya ya. Rumusnya itu KM sama dengan R besar per R atau G2 per G1 ya anak-anak. Nah, dimana G1-nya itu jumlah gigi pada roda pertama atau porosnya, kemudian G2-nya jumlah gigi pada roda kedua ya anak-anak, dan R besarnya itu jari-jari gear besar atau roda, dan R kecil itu jari-jari poros. Nah, langsung saja kita langsung lihat contoh soal ya. Sebuah roda berporos diketahui jari-jari rodanya 0,5 M, sedangkan jari-jari porosnya 20 cm. Berapakah keuntungan mekanis roda tersebut? Nah, langsung lihat contoh soal ya. Nah, sebuah roda berporos diketahui jari-jari rodanya 0,5 M, sedangkan jari-jari porosnya 20 cm. Berapakah keuntungan mekanis roda tersebut? Nah, kita cari yang mana R besarnya. Nah, ini jari-jari roda itu R besar. Nah, sedangkan jari-jari kecil itu R kecil ya. Nah, biar mudah itu sama-sama diubah ke dalam cm dulu satuannya ya anak-anak. Nah, apa yang ditanyakan? KM-nya. Langsung kita jawab, KM sama dengan R besar per R kecil. 50 per 20 sama dengan 2,5 ya anak-anak. Sekian video pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.